Yang pertama dari Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Nah, dari banyak sekali ihya ini yang bicara tentang akhlak dan adab kenabian itu ada di rubuk kedua atau jilid kedua bab ke-20. Nanti kalian buka ihya ya. Yang di-download gratis ada kok. Jadi bab ke-20 dari rubuk kedua. Ihya itu kan ada 40 bab terbagi di 4 rubuk. Rubuk kedua ini yang dibicarakan adat, kebiasaan hidup. Nah, bagian terakhir bicara tentang kebiasaan hidup Rasulullah. Kata Imam Ghazali, Rasulullah itu, ini saya rangkum saja karena uraiannya panjang kalau di kitab Ihya. Pemurah, penyabar, adil, pemaaf, dermawan, pemberani, tapi tawadhu. Itu pasangan ideal ya bagi yang belum punya pasangan. Tapi ya sulit kamu nyari kembarannya. Pemurah, penyabar. Yang pelit banyak kan kalau kita. Ini pemurah tapi sabar. Terus adil dan pemaaf. Dermawan, berarti tidak pelit tadi. Pemberani tapi tawadhu. Ada banyak cerita keberaniannya Rasulullah. Ada beberapa riwayat itu waktu perang, kalau sudah kepepet, para sahabat itu berlindung di belakang Rasulullah. Karena beliau memang karakternya antara lain pemberani, tapi tawadhu. Tawadhu itu berarti tidak suka menonjolkan diri, menyombongkan dirinya. Meskipun beliau levelnya yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ada beberapa yang saya warnai merah itu, kalimatnya menarik dari Imam Ghazali. Rasulullah itu sangat menjaga perasaannya orang lain. Beliau tidak serta-merta menyatakan sesuatu yang tidak disukai atau tidak disetujui. Jadi kalau tidak senang, tidak langsung komentar. Kalau di Ihya itu diceritakan satu ketika ada seorang sahabat yang menghadap Rasulullah pakai baju kuning nyolok. Yang itu yo kalau dilihat mungkin juga tidak enak, ya tidak pantas, tidak cocok, tidak sesuai. Mungkin sahabat yang lain juga terganggu, tapi ya tidak enak ada Rasulullah. Rasulullah sebenarnya tidak terlalu cocok dengan kostumnya orang ini. Mungkin pakai baju kuning yang menyala, duduknya paling depan sehingga ganggu yang lain misalnya. Tapi tidak diingatkan. Baru setelah orang itu pergi, Rasulullah bilang, kalau ada temannya atau ada tetangganya yang bisa mengingatkan dia bahwa cara berbusana semacam itu tidak terlalu bagus, akan lebih baik. Tapi orangnya sudah tidak ada. Nah itu kan mungkin tetangganya atau temannya yang, oh iya saya temannya, besok saya ingatkan. Rasulullah bisa begitu. Tapi kan tidak langsung di depan orang banyak. Kalau kita kan mungkin, mas baju kok kayak gitu dipakai, mungkin kita gitu ya. Ya kalau Rasulullah enggak, itu orangnya bisa tersinggung kan, malu. Mungkin dia sebenarnya ya setuju, tapi kan ketika dideklar di depan orang banyak ya malu. Kita hari ini kan enggak cuma di depan orang banyak, di depan orang seluruh dunia, pakai medsos, pakai Instagram, pakai YouTube. Nah, jadi iya, dalam hidup ini banyak yang kita enggak cocok. Ya kita ingatkan, cuma dengan cara mengingatkan yang tidak nambah masalah. Kan kadang-kadang kita itu, ini kan kebenaran dong, harus diingatkan. Kalau enggak kita ingatkan, nanti kayak gini terus. Tugas kita dakwah ini, amar ma'ruf nahi mungkar, iya bener. Tapi cari jalan yang tidak nambah masalah. Cari retorika selembut mungkin. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Baik, ada lagi yang kedua. Kata Imam Ghazali, beliau ini tidak pernah marah. Kalau terpaksa marah atau menegur seseorang, biasanya setelah itu diikuti dengan semacam hiburan-hiburan.
Jadi semacam menenangkan dia, karena yang memarahi Rasulullah, yang menegur Rasulullah itu kan orang bisa panik. Nah, tapi setelah itu Rasulullah, yo kamu ndak terlalu panik lah, kamu pokoknya dihibur. Mungkin kayak kita pas lagi marah sama temen, sudah terlanjur memarahi, terus kita nyesel, wah tadi aku kok marah sampai segitunya lagi, terus kita hibur dia, maaf ya tadi aku kelepasan ngomong, tapi yo semoga kita bisa belajar lebih baik ya. Itu jadi menghibur. Tidak setelah dimarahi, yo pokoknya yo saya tahu saya tadi lepas marah, tapi salahmu dewe, memang kamu itu. Tidak begitu. Dihibur. Jadi peringatannya masuk, tegurannya masuk, tapi kita tidak putus persahabatan, tidak putus pertemanan. Ini akhlaknya Rasulullah. Yang ketiga, mendahulukan keperluan orang lain. Ini kemarin banyak ya tema-tema sejenis ini, dan Rasulullah jenis yang seperti itu. Rasulullah manusia yang, kalau bahasanya Al-Quran ada kalimat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Jadi mengutamakan yang lain meskipun diri mereka juga ada kebutuhan. Ada cerita di Ihya itu, satu ketika ada orang minta ke rumahnya Rasulullah, dikasih. Karena dikasih, besoknya datang lagi biar dikasih lagi kan. Kan banyak itu orang minta-minta itu langganan. Karena ngerti, wah ini orang baik yang punya rumah ini, jadi dia sering datang. Hari kedua datang, dikasih lagi sama Rasulullah. Hari ketiga datang, dikasih lagi. Hari keempat datang, Rasulullah tidak punya apa-apa untuk diberikan. Kata Rasulullah, wah hari ini saya tidak punya apa-apa. Silahkan kamu ngambil apa sana di toko atau di pasar atas nama saya. Nanti kalau saya punya, saya yang bayar. Nah, ini gayanya Rasulullah. Jadi tidak eman-eman. Kalau kita kan perhitungannya luar biasa itu kan. Ini yang mau saya kasihkan berapa ini. Kadang-kadang keliru. Mungkin kayak Jumatan itu kan buka dompet kayak lama sekali. Hanya golongannya 2.000 yang keluar. Lama itu kan milih ini yang 2.000 tadi mana sudah dia. Yang kelihatan kok yang 100-an terus itu. Untung kamu tidak ngantuk ya, karena ngantuk terus 50.000 masuk ini. Oke. Jadi Rasulullah tidak perhitungan. Kalau memang punya, memberi. Baik, ini gambaran ya. Tapi kalau yang ingin detail silahkan dibaca di Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali.